Selamat pagi, kembali kita bertemu di Kebaktian Anak melalui ibadah online hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik dong. Nah, kakak berharap adik-adik, mama, papa, kakak, dan mbak semuanya sehat dan tetap bersemangat ya. Iyalah adik-adik. Itu suara apa, Kak? Kayaknya suara bayi ya, adik-adik dengar? Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kelahiran seorang bayi. Adik-adik mau tahu ceritanya? Yuk, adik-adik ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ayo kita memuji Tuhan. Yuk adik-adik. Ya adik-adik. Adik-adik sudah siap? Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi, kita memuji Tuhan bersama-sama. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mengikuti ibadah online hari ini, walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkatilah ibadah kami pagi ini. Amin. Nah adik-adik, kita mau kembali memuji Tuhan lewat lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Alkitab.
Alkitab. Kita nyanyi bersama Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Pertama, kita lipat tangannya. Kedua, kita tutup matanya. Kemudian kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu yang kecil ini, agar mengerti cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita mau duduk yang manis ya adik-adik ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Adik-adik, masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Ya, benar. Allah menjanjikan suatu negeri yang baru untuk Papa Abraham. Allah juga berjanji untuk memberikan keturunan yang banyak kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham percaya kepada Allah dan dia meninggalkan rumahnya. Allah menyertai Bapak Abraham dan Allah berjanji bahwa Bapak Abraham akan mempunyai keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Nah, apakah Allah menepati janjinya ya adik-adik ya? Yuk, kita ikutin lanjutan cerita Papa Abraham ya. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, aku tidak tertawa. Sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa.
Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak. 3 malaikat mengunjungi Abraham. Sarah diam-diam mendengarkan dari dalam kemah. Malaikat berkata, tahun depan Ibu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah tertawa. Hahaha, dia terlalu tua. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. 1 tahun kemudian, Ishak dilahirkan. Allah menepati janjinya dan akan selalu menggenapi semua janjinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seperti Allah mengasihi Bapak Abraham, Allah juga mengasihi adik-adik. Adik-adik dapat berbicara kepada Allah melalui doa. Allah selalu mendengarkan doa kita. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau kembali memuji Tuhan, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Yuk adik-adik, kita membaca dan menghafal ayat Alkitab. Ku ambil Alkitabku, ku buka, lalu ku baca. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita hafal ya adik-adik. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada
yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat aktivitas saat ini yaitu gambar yang sudah dicetak, gunting, lem, pensil warna, dan pulpen. Yuk adik-adik, ikutin kakak, kita mulai mengerjakan aktivitas. Pertama-tama kita akan menggunting garis putus-putus yang ada di pintu. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan mewarnai gambar Ibu Sarah yang sedang tertawa. Selanjutnya kita akan menempelkan gambar Ibu Sarah. Terlebih dahulu kita berikan lem di gambar Ibu Sarah. Nah, selanjutnya kita tempelkan gambar Ibu Sarah ini ke belakang pintu. Nah, kita buka ya adik-adik, pintunya ada Ibu Sarah yang sedang tertawa. Kemudian gambar kertas ini kita lipat menjadi 2. Selanjutnya kita akan menuliskan ayat hafalan kita, yaitu Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adik, aktivitas kita sudah jadi seperti ini. Nah, nanti adik-adik bisa pergunakan aktivitas ini untuk mengulang cerita hari ini bersama papa atau mama. Dan nanti sambil juga mengingat ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan adik-adik dan nanti dimasukkan ke dalam amplop persembahan atau ke dalam celengan. Nanti minta tolong kepada papa atau mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Yuk adik-adik, kita bernyanyi Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, ingat ya bahwa Allah selalu sayang kepada kita semua. Allah mau kita selalu mengucap syukur kepadanya. Dengan apa adik-adik? Dengan berdoa. Contohnya saat adik-adik bangun tidur, adik-adik berdoa, terima kasih Tuhan atas hari yang baru. Saat adik-adik mau makan, adik-adik berdoa, terima kasih Tuhan atas makananku. Saat adik-adik mau tidur, adik-adik berdoa, terima kasih Tuhan atas hari ini. Dan katakan amin saat adik-adik selesai berbicara kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita nyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padamu,
Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah anak hari ini. Tuhan tolong kami agar dapat menjadi anak-anak yang baik, setia, dan taat kepadamu. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai minggu depan adik-adik. Bye-bye. Selesailah sekolah minggu, sampai minggu depan. Bye-bye.